Parts of speech. Part of speech dalam bahasa Inggris sangat penting karena memiliki fungsi masing-masing dalam membentuk frase dan kalimat. Part of speech adalah bagian utama dari setiap bahasa apapun, termasuk bahasa Inggris. Part of speech dalam bahasa Indonesia disebut dengan kelas kata, yaitu pengklasifikasian kata-kata untuk menunjukkan tugas dan fungsi dari setiap kata dalam kalimat. Part of speech disebut juga dengan word classes atau kelas kata. Tinjauan parts of speech ada dua macam, yaitu yang pertama berdasarkan kategori atau lexical meaning, yaitu tinjauan parts of speech berdasarkan kamus. Yang pertama namanya noun atau kata benda. Contohnya book, child, life, house, John, teacher, garden, beauty, dan sebagainya. Yang kedua, pronoun atau kata ganti. Contohnya I, you, we, they, she, he, it, someone, myself, mine, dan sebagainya. Yang ketiga, verb atau kata kerja. Contohnya study, water, send, type, take, sleep, watch, wash, dan sebagainya. Yang keempat, adjective atau kata sifat. Contohnya many, much, ugly, cheap, old, red, smart, dan sebagainya. Yang kelima, adverb atau kata keterangan. Contohnya always, often, diligently, easily, yesterday, in, there, dan sebagainya. Yang keenam, conjunction atau kata sambung. Contohnya because, after, before, and, or, but, so, since, if, who, dan sebagainya. Yang ketujuh, preposition atau kata depan. Contohnya for, to, in, on, at, with, without, despite, of, since, by, dan sebagainya. Yang kedelapan, interjection atau kata seru. Contohnya oh, ah, wow, hi, hello, hush, hey, ouch, dan sebagainya. Tinjauan parts of speech berikutnya berdasarkan function atau structural meaning, yaitu tinjauan parts of speech berdasarkan posisi dalam suatu susunan. Part of speech berdasarkan fungsinya ada 4 macam, yakni 1. Nominal function, yaitu ditempatkan oleh kata yang berposisi sebagai kata benda atau noun. Yang kedua, verbal function, yaitu ditempatkan oleh kata yang berposisi sebagai kata kerja atau verb. Yang ketiga, adjectival function, yaitu ditempatkan oleh kata yang berposisi sebagai kata sifat atau adjektif. Yang keempat, adverbial function, yaitu ditempatkan oleh kata yang berposisi sebagai kata keterangan atau adverb.